Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tatap muka kita yang ketiga ya. Kalau di tatap muka kedua kemarin teman-teman sudah belajar tentang ethical leadership gitu ya. Kalau pekan ini kita akan menyinggung ethical leadership yang sudah masuk ke dalam tahap profesionalisme atau sudah terkait dengan profesi tertentu. Oke. Ini sebetulnya sangat mudah. Kenapa? Karena teman-teman rata-rata ini ya sudah bekerja, sudah mengambil sebuah profesi tertentu, sudah menjadi seorang profesional di profesi tertentu ya. Jadi sepatutnya ini hal yang terjadi di keseharian teman-teman di dunia kerja. Jadi semoga ini membantu teman-teman dalam memahami materi hari ini dengan lebih baik gitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Yang pertama, tentu teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara profesi dengan profesional. Kalau profesi itu berarti bidangnya terkait dengan keahlian apa. Kalau profesional itu berarti orangnya, karakternya. Itu menjadi seorang yang profesional. Gitu ya, ini mudah ya. Kenapa sih bisa disebut dengan profesi dan apa sih profesi itu gitu ya. Jadi yang pertama profesi itu memang diciptakan terminologi ini karena orang-orang di dalamnya, para profesional di dalamnya ingin mengabdi pada kepentingan masyarakat apapun bidangnya gitu ya. Dan karena mereka memiliki keterampilan khusus, maka ada pengetahuan khusus atau kompetensi khusus yang harus dipenuhi oleh orang-orang tersebut ya. Dipenuhinya terkait dengan apa? Terkait dengan standarisasi, terkait dengan kode etik, terkait dengan peraturan-peraturan yang telah dicanangkan. Misal profesi dokter tentu ada kode etiknya sendiri ya. Profesi apa, let's say akuntan, itu juga ada kode etiknya. Nah, karena ada kode etik, maka mereka dalam melaksanakan keseharian tugasnya nggak bisa sembarangan karena ada izin, ada apa ya, ada standarisasi, ada kalau misalkan di dosen itu ada sertifikasi. Nah, begitu juga dengan profesi-profesi lain. Ada apa namanya, ada sertifikasi-sertifikasi lanjutan yang perlu dilakukan oleh para profesional untuk bisa meet the expectation yang tadi tuh, meet the expectation of kode etik misalkan ya. Dan kaum profesional ini biasanya untuk bisa lebih diakui, untuk bisa lebih mengabdi, untuk bisa lebih berjejaring dengan baik, biasanya mereka akan menggabungkan diri menjadi anggota pada sebuah organisasi profesi tertentu. Oke, kenapa sih harus ada kode etik? Nah, jadi yang pertama jelas untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Ya, kebayang nggak teman-teman kalau dokter? Mohon maaf mungkin kalau saya banyak ngasih contohnya di bidang kedokteran karena memang background S1 saya banyak di kedokteran. Saya S1 saya di kedokteran gigi ya. Jadi di kedokteran maupun di kedokteran gigi kita semua ada kode etiknya. Tujuannya buat apa sih? Pertama jelas menjunjung tinggi martabat profesi. Lalu yang kedua kita menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Karena kode etik ini tidak hanya untuk melindungi sang pasien, tapi juga melindungi si dokter itu sendiri, ya. Jadi kalau misalkan ada komplain dari misalkan pasien-pasiennya, gitu ya, gampang cara cara menganalisis ini apa ya pelanggaran etik atau enggak, tinggal dikembalikan ke kode etik. Nah, jadi itu juga sekali lagi bukan hanya untuk quote and quote menyelamatkan si konsumen, menyelamatkan si pasien, tapi juga menyelamatkan martabat kesejahteraan dari dokter itu sendiri, ya. Yang berikutnya meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jelas karena kita dengan kompetensi tertentu, tentu tujuan utamanya adalah dengan kompetensi ini kita bisa mengabdi, kita bisa mengalirkan sebanyak mungkin manfaat ke banyak orang ya. Yang paling penting adalah kita meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi, ini yang paling penting. Makanya kode etik itu memang secara umum tidak dirubah kode etiknya, tapi secara kompetensi di dalamnya itu biasanya berubah-ubah. Kalau misalkan di kedokteran gitu ya, kita mengenal ada namanya SKP. Jadi kalau mau memperpanjang surat izin praktek atau SIP, SKP-nya harus terpenuhi. Misalkan berapa SKP dalam setahun. Untuk bisa mencapai SKP tersebut, maka kita harus ikut
namanya webinar atau hands on atau training apapun terkait dengan kompetensi kita. Dan itu makanya kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman misalnya punya saudara atau teman yang ada di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, mereka nggak segan-segan ikut training ke luar negeri, either ke mana, you name it, ke Vietnam mungkin, beberapa juga ke Amerika, hanya untuk mengikuti hands on, mengikuti seminar-seminar tadi, supaya menambah SKP yang ujung-ujungnya untuk surat izin praktek. Nah, itu semua dilakukan buat apa? Untuk meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi. Jadi pada akhirnya mereka bisa meningkatkan layanan untuk masyarakat, ya. Dan ini semua, sekali lagi teman-teman, yang namanya kode etik bukan hanya melindungi sisi konsumen, tapi juga melindungi sisi pelaku atau si profesional itu sendiri, apapun bidangnya ya. Jadi tidak hanya di bidang kedokteran, tapi di bidang lain pun semua sama. Tidak hanya melindungi si konsumen atau si penerima manfaat, tapi juga melindungi si atau sang profesionalitas atau sang profesional itu sendiri. Oke, tujuan kode etik pertama jelas memberikan pedoman, ya, karena layaknya manajemen semua hal butuh SOP, betul ya, butuh standar operational procedure. Nah, SOP ini kalau ditingkatkan menjadi sebuah apa namanya perkumpulan, makanya kita sebut dengan kode etik. Jadi untuk memberikan pedoman. Nah, karena pedomannya sudah diatur, maka kita bisa lanjut ke tujuan yang kedua. Ini akan mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang etika keanggotaan profesi. Nah, apalagi dengan zaman VUCA sekarang, zaman organisasi kita makin transparan, manajemen kita makin transparan, perusahaan makin transparan, yang watch out itu banyak banget, yang ngejulitin di luar sana itu banyak banget dari netizen. Nah, dengan adanya kode etik kita jelas, kita standarnya bukan ngikutin apa kata orang, kita standarnya bukan ngikutin apa kata netizen, tapi kita standarnya mengikuti kode etik. Jadi apapun yang orang lain omongin di luar sana, mereka mau ikut cawe-cawe, mereka mau ikut campur tangan, tinggal dikembalikan kode etik kita bagaimana, ya. Jadi pada akhirnya ini semua akan menjadi sarana kontrol sosial, baik bagi masyarakat selaku penerima manfaat maupun bagi sang profesional yang menyediakan layanan manfaat tersebut. Oke, prinsip etika profesi secara umum ada 3, teman-teman. Kita akan bahas ini satu persatu. Ada tanggung jawab, keadilan, dan juga otonomi. Ya, kalau misalkan kita ambil yang pertama, yaitu tanggung jawab. Ini simple banget. Jadi prinsipnya adalah, namanya kita memberikan layanan, itu pasti memasuki 3 fase. Ada fase pelaksanaan, ya, ada fase hasil. Hasil itu berarti yang langsung diterima oleh masyarakat, dan ada fase paskanya, dampaknya akan seperti apa gitu ya. Nah, kalau di etika tanggung jawab, maka ketiga fase ini itu tiga-tiganya harus quote and quote sesuai dengan kode etik dan memberikan hasil yang positif. Nah, itu namanya etika tanggung jawab. Misal gini, misal saya ambil case kedokteran gigi ya, bidang saya ya. Misalkan di pelaksanaan ada pasien datang mengeluh dengan kondisi gusinya bengkak, misalnya gitu ya, paling gampang aja yang sering dirasakan masyarakat, gusinya bengkak. Oh, ketika di proses pelaksanaan, seorang dokter itu nggak boleh langsung ujuk-ujuk ngasih tindakan, nggak boleh, karena kode etiknya kita melakukan tes terlebih dahulu, kita melakukan anamnesa terlebih dahulu. Nah, anamnesa itu apa sih? Anamnesa itu diskusi ngobrol-ngobrol singkat. Biasanya kan kalau teman-teman datang ke UGD atau ke dokter, dokter nanya-nanya tuh sakit apa sih yang dirasain, udah sejak kapan, udah minum obat apa aja, ada alergi apa enggak. Sebelumnya misalkan kalau ini pernah terjadi beberapa bulan lalu, treatmentnya apa dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi anamnesa. Nah, setelah anamnesa, lalu dokter akan melakukan beberapa testing. Kalau di dokter gigi itu kita ada namanya tes ketuk di giginya, tes gigit. Nah, apalagi misalkan tes 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 apa ya? Misalkan kalau teman-teman tahu tuh suka disemprot pakai angin, ngilu apa enggak. Nah, itu bentuk dari tes-tes. Kenapa? Karena dari testing tadi kita bisa menegakkan diagnosa dengan baik. Oh, dari hasil anamnesa dan dari hasil testing, maka diagnosa untuk si pasien ini adalah bla bla bla, misalnya gitu. Dari diagnosa ini, maka treatment yang sekiranya direkomendasikan oleh sang dokter adalah bla bla bla. Nah,
Sekali lagi, apakah sudah dilaksanakan treatmentnya? Belum. Kode etiknya si pasien harus setuju dulu, mau nggak dilaksanakan treatment ini. Kalau nggak mau, ya berarti kita hanya edukasi dan pasien itu pulang, that's it. Tapi kalau mau, maka harus ada hal yang ditandatangani, itu kita sebut dengan informed consent. Jadi baru dari satu fase aja itu belum ngapa-ngapain loh, belum treatment loh, baru di proses awal pelaksanaan sudah kode etiknya sudah banyak sekali yang diatur. Nah, ini kalau kondisinya di kedokteran gigi. Nanti teman-teman bisa aplikasikan ini di bidang teman-teman secara umum, ya. Lalu setelah misalkan sudah di treatment, hasilnya seperti apa? Kalau hasil berarti langsung yang dirasakan oleh si pasien, ceritanya kan gitu. Nah, ketika pasien selesai pulang diberikan obat, kalau teman-teman biasa dari dokter gigi, biasanya ada beberapa dental manajemen yang bagus. Mereka H plus 1, H plus 3, sampai H plus 7 itu ngingetin ke konsumennya. Gimana? Ada dampak nggak? Nah, kita pengen tahu ada dampak nggak sih yang dirasakan? Ada nyeri nggak yang dirasakan sekarang? Ada keluhan lain nggak yang dirasakan sekarang? Ada misalkan kalau dikasih tambalan sementaranya lepas nggak? Nah, itu artinya kita memiliki etika tanggung jawab dari profesi yang kita jalankan, ya. Ini yang pertama, yaitu etika tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu etika keadilan. Nah, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang memang menjadi hak orang tersebut. Adil, ya. Ini gampang sih, basically adalah kita menghindari yang namanya diskriminasi. Apa ya, setiap orang adalah equal gitu ya, setiap orang itu setara dengan haknya masing-masing, jadi apapun itu haknya mereka tanpa memandang ras, suku, agama dan lain sebagainya, memang kita memberikan keadilan yang sama. Ini gampang banget. Dan yang terakhir yaitu etika otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan. Nah, tapi tentunya kebebasan di sini kebebasan terbatas ya. Dalam arti terbatas apa? Terbatas mengacu kepada kode etik. Nah, lagi-lagi kita memang bebas, tapi kita bebasnya terbatas mengacu pada kode etik yang telah disahkan oleh organisasi kita. Oke, ini materinya gampang banget, teorinya juga gampang karena teman-teman secara umum sudah bekerja dan setiap hari melakukan itu. Jadi saya ingin teman-teman setelah ini membuat tugasnya sudah saya upload di di e-learning. Jadi teman-teman boleh mengangkat sebuah kasus, ya, yang berhubungan dengan profesi tertentu. Profesinya boleh apapun, gak harus sesuai dengan profesi yang teman-teman jalani. Tapi teman-teman boleh nanti bikin video sekitar 7 sampai 10 menit dengan kualitasnya bagus tentunya ya, apalagi suaranya. Nanti teman-teman boleh cerita tuh di situ kasusnya terkait apa, profesi apa yang terkena, lalu kode etiknya seperti apa. Ya, nanti kita akan lebih banyak belajar dari kasus-kasus tersebut. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di tatap muka berikutnya, di tatap muka keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.